Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Sulung Mandiri. Berikut video ini saya akan membawa atau mengarah ke kenapa penetes telur atau telur itu gagal menetes. Jadi kali ini saya lebih cenderung akan mengarah ke arah sana. Namun semua dalam video ini untuk menghindari perdebatan, saya garis bawah ini versi saya. Berikut untuk ke video kelanjutannya. Namun jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan perlu saya ingatkan, subscribe itu gratis. Jadi tolong untuk mendukung video-video saya berikutnya agar lebih termotivasi lagi, lebih saya giat lagi untuk membuat video-video konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi peternak atau penetes pemula. Action. Mari kita praktek langsung ke mesin tetes. Ini langsung ke mesin tetes. Ini salah satu alat sensor. Saya bukan karena menyepelekan pengetahuan orang lain, namun salah satu ini harus jelas maksud saya ini. Ini alat sensor mesin tetes. Namun nomor untuk di termostat menurut versi saya tidak untuk pedoman suhu di dalam. Jadi ketika 392 namun di dalam hanya mencapai 345 derajat Celcius. Jadi menurut saya ini di sini harus banyak alat untuk mengukur perbandingan alat layan. Kenapa harus perlu banyak alat di dalam? Mungkin saya sampai 5 alat. Jadi untuk memastikan bahwa alat yang di dalam ini beroperasi dengan baik atau sesuai dengan normalnya atau sesuai dengan benar pengoperasian itu. Jadi saya bukan meremehkan atau menjelekan salah satu produk. Di sini saya memakai hygrometer itu beberapa sampai 5 buah, karena untuk di sini dan di sini saya akan memadukan. Jadi kalau hanya satu alat hygrometer, bagaimana kalau kita yang satu ini error? Berarti semuanya akan terbawa dengan errornya hygrometer ini. Jadi kenapa saya beberapa dipadukan beberapa? Jadi untuk mengukur. Ini pun kalau tutorial menurut saya ini harus ada kurang lebih 3 buah untuk memastikan, bukan pemborosan di sini, untuk memastikan bahwa alat ini benar sesuai dengan suhu di dalam. Jadi ini pun akan jadi perbandingan pula dengan alat-alat yang lainnya, karena dengan banyaknya penetes bahwa termokayu ada acuan yang pertama, tapi tapi di sini unsur tidak untuk menjelekan bahwa termokayu itu dapat error. Tetap semuanya alat itu dapat error, jadi dapat tidak berfungsi dengan sesuai faktornya di dalam. Jadi begini, kegagalan mesin tetes adalah banyak sekali faktornya, bukan hanya dari mesin, telur dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pastikan bahwa alat-alat itu harus jitu atau harus tidak mengalami kerusakan dalam arti pengukur suhu. Termostat di sini saya ini fakta bahwa termostat yang ada di sini, angka-angka termostat tidak sesuai dengan ini. Ya betul, banyak sekali. Jadi menurut pedoman di saya di sini
bahwa termostat itu hanya alat pemberhentian ketika suhu tertentu mencapai puncaknya. Jadi kalau pedoman di 375 385 itu adalah harus berdasarkan ukuran beberapa alat yang di dalam. Jadi menurut saya dari kegagalan-kegagalan meneteskan telur itu banyak sekali faktor-faktornya. Namun di sini ketika satu sama lainnya tidak dapat disamakan, mungkin penemuan-penemuan yang saya dapatkan salah satunya adalah bagaimana cara mendapatkan telur bebek telur yang akan diteteskan. Jadi dengan mendapatkan telur yang diteteskan, kita harus paham betul bahwa di dalam kandang petelur itu atau di penghasil telur itu dari biangan berapa dan jantannya berapa. Jadi harus dipastikan kita harus mengetahui di dalam kandang petelur itu kalau toh itu bukan dari hasil kandang sendiri, karena di sini kebanyakan termasuk saya menetes mengandalkan hasil telur daripada kandang orang lain. Jadi daripada kandang saya tetap dengan simpelnya saya tetap membeli telur dari orang lain. Berikut kita geser ke telur. Ketika kita mendapatkan telur, kita harus pastikan bahwa telur itu yang pertama tidak retak, yang kedua bentuk telur itu kalau versi saya itu menurut saya diutamakan harus besar. Dalam arti karena besar itu berarti menurut saya itu mereka cukup dalam protein, pakan dan sebagainya menurut saya. Jadi untuk menunjang hasil daripada DOD. Dan berikut pula ini bergeser pula ke masalah telur bagaimana kita mendekat kalau saja kita mendapatkan telur kotor dan sebagainya. Jadi telur kotor bisa dicuci menurut saya dengan menggunakan kain basah dengan dibasahi dengan air hangat. Jadi boleh, menurut saya tetap boleh dielap pakai kain basah.